Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video ini saya akan membahas materi pendidikan agama Islam kelas 12, yaitu tentang ijtihad. Untuk memahami lebih dalam, kita mulai dari latar belakang pentingnya ijtihad dalam Islam. Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Seiring perkembangan zaman, muncul berbagai permasalahan baru yang tidak semuanya dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, ijtihad diperlukan sebagai upaya untuk menetapkan hukum atas persoalan-persoalan tersebut. Nah, sampai sini kita bisa melihat pentingnya ijtihad dalam Islam. Lalu, apa sebenarnya ijtihad itu? Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan dengan kemampuan maksimal untuk menetapkan hukum Islam. Ijtihad dilakukan ketika tidak terdapat dalil yang jelas atau tegas dalam Al-Quran maupun hadis. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Secara bahasa, ijtihad berarti bersungguh-sungguh atau mengarahkan seluruh tenaga. Sedangkan secara istilah, ijtihad merupakan upaya maksimal seorang ahli dalam menetapkan hukum syariat berdasarkan sumber-sumbernya. Setelah memahami pengertiannya, sekarang mari kita bahas urgensi dan kedudukan ijtihad. Setiap muslim pada dasarnya diharuskan untuk berijtihad dalam semua bidang hukum syariah, asalkan dia sudah memenuhi syarat dan kriteria seorang mujtahid. Para ulama membagi hukum melakukan ijtihad menjadi 3 bagian. Yang pertama, wajib ain, yaitu ijtihad yang harus dilakukan oleh seseorang ketika hanya dia yang mampu dan dibutuhkan untuk menetapkan hukum suatu peristiwa yang sedang terjadi. Yang kedua adalah wajib kifayah, yaitu kewajiban bersama. Jika tidak ada yang berijtihad, maka semua berdosa. Tetapi jika sudah ada satu orang yang melakukannya, maka yang lain tidak wajib lagi. Yang ketiga adalah sunnah, yaitu apabila melakukan ijtihad mengenai masalah-masalah yang belum atau tidak terjadi. Tidak semua orang bisa berijtihad. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut terbagi menjadi 4. Yang pertama, syarat-syarat umumnya, yaitu balik, berakal, sehat jasmani dan rohani, kuat daya nalarnya, dan benar-benar beriman. Yang kedua adalah syarat-syarat pokok, diantaranya memahami tentang Al-Quran, mengerti tentang sunnah, mengetahui ilmu dirayah hadis, mengetahui hadis yang nasih dan mansuh, mengetahui maksud-maksud hukum. Yang ketiga adalah syarat-syarat penting, diantaranya menguasai bahasa Arab, mengetahui asbabun nuzul, mengetahui usul fikih, mengenal manusia dan kehidupan sekitarnya. Yang terakhir adalah syarat-syarat perlengkap, diantaranya mengetahui asbabul wurud hadis, yaitu memahami latar belakang, situasi, dan kondisi munculnya hadis, mengetahui hal yang diijmakan dan diikhtilafkan agar tidak menetapkan hukum yang bertentangan dengan kesepakatan ulama atau dalil. Yang terakhir, bersifat adil dan bertakwa, supaya keputusan hukum objektif dan tidak dipengaruhi kepentingan pribadi. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, ijtihad dapat dijalankan dengan baik. Lalu, apa saja fungsi ijtihad? Yang pertama, fungsi al-rujuk atau kembali, mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan sunnah dari segala interpretasi yang mungkin kurang relevan. Yang kedua adalah fungsi al-ih atau kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat Islam agar mampu menjawab tantangan zaman. Yang ketiga adalah fungsi al-inabah atau pembenahan, membenahi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihad oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Ijtihad bisa menimbulkan perbedaan. Perbedaan hasil ijtihad adalah hal yang wajar dalam Islam. Perbedaan tersebut bisa disebabkan oleh yang pertama, berbeda tanggapan terhadap hadis. Yang kedua, berbeda tanggapan terhadap ta'arud atau pertentangan antara dalil, dan tarjih atau menguatkan satu dalil atas dalil lainnya. Yang ketiga adalah perselisihan tentang ilat dari suatu hukum. Selanjutnya, mari kita bahas masalah apa saja yang bisa diijtihadkan.
Masalah qat'iyah adalah persoalan yang hukumnya sudah pasti karena memiliki dalil yang jelas baik dari Al-Quran maupun hadis serta telah disepakati para ulama. Selain itu, masalah ini juga termasuk hal yang bersifat ta'bud atau tidak bisa dijangkau oleh akal, sehingga masalah ini tidak boleh diijtihadkan. Nah, masalah-masalah yang bisa diijtihadkan adalah masalah zaniyah, yaitu persoalan yang hukumnya belum jelas atau dalilnya tidak tegas, sehingga masih membuka peluang ijtihad dan perbedaan pendapat ulama. Masalah zaniyah biasanya tidak berkaitan dengan akidah, melainkan pada aspek amaliyah atau kehidupan sehari-hari. Wilayah ijtihad ini mencangkup masalah yang memiliki dalil tetapi maknanya belum pasti serta masalah baru yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Ijtihad memiliki batasan penting, yaitu tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jika bertentangan, maka ijtihad tersebut dianggap tidak sah. Untuk menyelesaikan masalah-masalah ijtihad, para ulama menggunakan berbagai metode. Bentuk-bentuk ijtihad merupakan metode yang digunakan dalam menetapkan hukum. Bentuk-bentuk tersebut ada 4. Yang pertama ijma, yaitu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum. Yang kedua adalah qiyas, yaitu menetapkan hukum dengan cara membandingkan masalah baru dengan yang sudah ada karena memiliki persamaan sebab. Yang ketiga adalah maslahah mursalah, yaitu penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan umum. Yang terakhir adalah uruf, yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Setelah semua penjelasan ini, saya berharap video ini membantu kita memahami dan melihat betapa pentingnya ijtihad dalam kehidupan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.